Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Dwi Putri. Saya kuliah di kampus JIN Pontianak dan saya prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komponen dalam bahasa Arab. Dalam wilayah pendidikan, manajemen merupakan salah satu faktor yang paling penting yang dapat menopang kesuksesan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai apabila tidak dikelola dengan baik. Dan evaluasi pembelajaran juga tidak akan terwujudkan tanpa pengelolaan atau manajemen yang baik. Karena itu, manajemen pembelajaran harus mampu menyelaraskan dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan di dalam kurikulum atau perangkat pembelajaran sehingga menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang memperdayakan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru dalam bahasa Arab yang terampil sudah semestinya memahami tujuan pembelajaran, menguasai metode dan teknik pengajaran, menguasai materi pelajaran, mampu menggunakan media pembelajaran dengan efektif, serta mampu mengelola beragam individu siswa di kelas dan mengevaluasi hasil belajar yang baik. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan, dan pembahasan di sini ada 9 pembahasan, namun saya akan menjelaskan dengan satu persatu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Menurut Suharmisi, dalam konteks pendidikan, manajemen didefinisikan sebagai suatu kegiatan kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Dan pengertian manajemen di sini ada 4 penjabaran, yaitu yang pertama, manajemen merupakan suatu proses sosial yang merupakan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih secara formal. Yang kedua, manajemen dilakukan dengan bantuan sumber yakni sumber manusia, sumber material, sumber biaya, dan sumber informasi. Yang ketiga, manajemen dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efisien dan efektif dari segi tenaga dan waktu dan sebagainya. Yang keempat, manajemen mengacu pada kepentingan pencapaian tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan manajemen merupakan suatu pengelolaan yang memiliki beberapa fungsi. Jadi ini fungsi-fungsi di antara manajemen tadi itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Semua fungsi ini dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini merupakan proses yang membutuhkan perhatian semua pihak yang tergabung dalam organisasi sistem pendidikan. Yang terdapat perbedaan yang kompleks ya. Terkait komponen kurikulum mulai dari tahap pokok para penjual dan tahap berikutnya. Prinsip manajemen dalam kelas adalah guru bertanggung jawab penuh dalam semua aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pembelajaran untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar atau tidak, maka beberapa tanggung jawab tersebut kepada siswa atau asisten di beberapa kelas di sekolah-sekolah dasar ada 3 pihak, yaitu yang berhubungan dan akan cenderung mendominasi di suatu kelas. Tetapi di sekolah tingkat pendidikan, hubungan itu akan menjadi bagian tugas besar dari beberapa kelas, dan guru
meningkatkan kegiatan pembelajaran untuk setiap siswa. Dalam situasi ini, staf harus menjadi jembatan penghubung jika mereka dipekerjakan untuk mendukung siswa dan dikelompokkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab ini merupakan suatu proses yang mencakup dua hal, yaitu seorang guru mengajar pengetahuan kepada anak didiknya dan usaha anak didik untuk mempelajari suatu pengetahuan dalam bahasa Arab. Dan ini pembelajaran atau pengajaran diistilahkan dengan taklim masdar dari al-lama. Dan keistimewaan dalam bahasa Arab adalah perubahan kosakatanya tidak dapat dibatasi, sehingga bahasa Arab memiliki kosakata yang sangat luas, dan yang menjadikan bahasa Arab sebagai layak untuk pembelajaran bahasa Arab merupakan salah satu bahasa kelas yang terbesar sebagai bahasa Yunani dan Sanskerta. Dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut merupakan komponen yaitu mempunyai tujuan pembelajaran, materi atau isi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan guru juga yang menjalankan proses pembelajaran bahasa Arab, dan siswa dan guru komponen bahasa Arab. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab. Tujuan pembelajaran bahasa Arab itu untuk memberantas buta huruf dan mengingatkan literasi. Tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah membekali para belajar agar mampu membaca dan menulis dalam bahasa Arab sehingga mereka mengerti sejarah masa depan dan dapat memetik pelajaran dari generasi sebelumnya. Dan yang kelima yaitu strategi pengelolaan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Di antara masalah pengelolaan, tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah perencanaan organisasi materi pembelajaran yang tidak diatur oleh sistematis, dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran yang direncanakan. Padahal, keteraturan tema atau topik yang diajarkan guru akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab. Dan untuk mengatur tema-tema pembelajaran, sebaiknya guru menggunakan kaidah bahasa Arab untuk mengevaluasi pembelajaran menulis dan berbicara. Kaidah penulis untuk membenarkan kesalahan penulisan, serta kaidah qori'ah dan kitabah untuk membantu pengungkapan pikiran dan komunikasi berbahasa. Dan yang keenam itu Tadi yang kelima itu ada pengelola tujuan pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ini cara untuk mengelola tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, harus membatasi tujuan-tujuan operasional yang bersifat umum di setiap materi pembelajaran. Yang kedua, setiap tema pembelajaran dibatasi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memberi keterangan bahwa tujuan pembelajaran itu bisa membantu kesuksesan proses pembelajaran bahasa Arab dalam memilih isi metode atau metode pembelajaran. Yang keempat, penjelasan dalam tujuan operasional pembelajaran dapat memotivasi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Dan yang keenam, saya di sini akan menjelaskan yang keenam yaitu materi pembelajaran bahasa Arab. Materi pembelajaran bahasa Arab tidak hanya terdiri dari sekumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tetapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun bagi siswa dan lingkungannya. Dan materi untuk kelompok siswa pemula memiliki pengertian tersendiri, yaitu yang pertama buku yang ditunjukkan untuk siswa pemula
Yang pertama, buku yang ditunjukkan untuk siswa pemula setiap kelas yang mengandung pembelajaran keterampilan yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Teks utama menjadi bahasa yang dipelajari. Isinya memuat berbagai macam keterampilan berbahasa serta berbudaya. Yang kedua, buku latihan yang digunakan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas bahasa Arab. Dan yang ketiga, buku pedoman guru setiap kelas yang berisi cara penyampaian materi pembelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran, keterampilan berbahasa, dan budaya. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu metode pembelajaran bahasa Arab. Metode dalam bahasa Arab tersebut tariqah atau pendekatan disebut makal dan teknik disebut uslub. Ketiga istilah memiliki persamaan dan kemiripan artinya sehingga banyak buku pembelajaran bahasa Arab menyamakan ketiganya. Dalam penggunaannya, ada juga yang membedakan pengertiannya. Menjelaskan konsep ketiga istilah tersebut sebagai berikut. Pendekatan adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat berbahasa dan belajar mengajar bahasa. Metode adalah rencana penyeluruhan pengajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan teknik adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas selaras dengan metode dan pendekatan setelah dipilih dan pendekatan bersifat aksiomatis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi berasal dari kata evaluation, yaitu yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan bahasa Arab, yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil pekerjaan. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang terdapat di dalam pengambilan sebuah keputusan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.